The oil-producing countries of the Arab world decided to use their oil as a political weapon. They will reduce oil production by 5% a month until the Israelis withdraw from occupied territory. We are heading toward the most acute shortages of energy since World War II. America is 80 million gallons of oil a day short now that the Arabs have turned off the tap. There is no way that she can make up the loss. I think what we have as an oil weapon is far more greater than what we did. What we did is nothing at all. I think we can cut down production to, let's say, 20%. You think Europe or Japan or the United States can survive with this? Exxon officials say those long gasoline lines will probably be with us for the rest of the summer, and the price at the pumps will keep on getting higher. Sebelum kita lanjut, izinkan kami dari tim redaksi mengucapkan rasa terima kasih yang sebesarnya atas kemurahan hati Anda semua dalam membantu pengembangan channel ini. Ketika Amerika Serikat mendukung Israel dalam Perang Yom Kippur, negara-negara Arab merespon dengan menaikkan harga minyak 4 kali lipat dan mengumumkan embargo untuk Amerika Serikat. Harga 1 barel minyak naik dari sebelumnya kurang dari $2 Amerika hingga mencapai hampir $12 Amerika. Ini adalah semacam perubahan bersejarah di mana negara-negara penghasil minyak ini memiliki banyak pengaruh dan kekuasaan. Hal ini tentu mengakibatkan arus kas masuk yang besar untuk Saudi dan negara-negara OPEC. Dihadapkan dengan masalah inflasi yang tinggi dan anjloknya kepercayaan global terhadap dolar, Presiden Nixon, Menteri Luar Negeri, dan penasihat keamanan nasionalnya yang bernama Henry Kissinger mempunyai ide untuk mengubah situasi saat itu. Pada tahun 1974, Menteri Keuangan yang baru saat itu, William Simon, dikirim ke Arab Saudi. Dan melalui serangkaian pertemuan antara tahun 1974 hingga tahun 1975, idenya sebenarnya didasari kebutuhan Amerika untuk membuat negara lain membeli utang obligasi pemerintah Amerika. Dalam pertemuan tertutup ini, mereka membuat kesepakatan yang mungkin bisa disebut kesepakatan tertutup dan terpaksa, mengingat kecenderungan Amerika saat itu untuk mengekstraksi minyak dan mengambil kembali dolar hasil penjualan minyak ke dalam bentuk obligasi Amerika. Mereka tidak hanya akan dipaksa untuk menjual minyaknya dalam dolar, tetapi menyerahkan hasil keuntungan penjualan minyak ditukar kembali dengan selembar kertas utang obligasi. Inilah yang disebut para politisi Amerika daur ulang petrodolar. Dan keputusan ini dibuat dengan imbalan dalam dalil perlindungan, dan mungkin saja seandainya tidak ada kesepakatan, Arab Saudi akan kacau dan tidak aman. Dan kami pun mencurigai tambang emas terbesar di timur negeri ini juga didasarkan atas kesepakatan dengan milisi korup yang mereka tempatkan di sini untuk dijadikan penguasa. Isi dari kontrak tersebut adalah selama pengelola Amerika masih bersedia mengelola di tambang tersebut, pemerintah negeri ini tidak dapat melepaskannya. Sekali lagi, sampai kapanpun selama mereka mau. Orang awam pun akan tertawa geli membaca kesepakatan pembodohan seperti itu. Kerangka dasarnya sangatlah sederhana. Amerika akan membeli minyak dari Arab Saudi, dan Amerika akan memberikan perlindungan, peralatan, dan dukungan militer ke kerajaan Arab Saudi. Sementara di sisi lain, Saudi mengeluarkan miliaran hasil petrodolar mereka untuk membeli obligasi Amerika kembali, dan ini selanjutnya akan mendanai pengeluaran Amerika yang dikatakan kebijakan senjata dan mentega. Where arms transfers are in fact absolutely essential for U.S. interest, and others where we have made bad or incorrect judgments about the stability of the nations to whom we are transferring their arms. Dan ini adalah momen di mana dolar Amerika Serikat mulai menancapkan paksaan pengaruhnya untuk dunia. Dan di tahun 1975, negara-negara OPEC lainnya juga mengikuti langkah Arab Saudi. Mereka memegang 80% cadangan minyak dunia.
dan setiap negara di dunia harus membayar dalam dolar. Nixon, Kissinger, dan Simon, mereka akhirnya menyelamatkan Amerika dalam banyak hal. Yang utamanya, mereka menyelamatkan kelas elit Amerika dengan menemukan cara untuk mempertahankan dominasi dolar tetap hidup. Pada tahun 1975, impor peralatan militer Amerika oleh Arab Saudi telah meningkat dari 300 juta dolar Amerika hingga lebih dari 5 miliar dolar Amerika Serikat. Sejak terciptanya sistem petrodolar memungkinkan Amerika untuk melanjutkan perannya sebagai kekuatan finansial militer yang dominan dan memberikan kemampuan untuk mengelola defisit fiskal yang sangat besar untuk membiayai perang dan program sosial, walaupun sebenarnya ini didanai oleh negara-negara lain. Keuntungan OPEC dalam dolar didaur ulang menjadi kas Amerika untuk mensubsidi kebijakan penuh utang dari pemerintah Amerika Serikat ini. Warisan lainnya yang menyedihkan dari sistem petrodolar adalah banyak negara miskin terpaksa mengimpor minyak dalam dolar dan sangat sulit bagi mereka untuk melakukan itu. Mereka harus membentuk kembali ekonomi mereka agar bisa mendapatkan dolar dan mereka harus bisa mengabaikan investasi dan pengeluaran domestik lainnya. Hal ini menyebabkan sejumlah besar krisis utang di negara-negara di dunia di tahun 1980-an dan 90-an. Krisis ekonomi di Meksiko semakin dalam. Negara ini menderita defisit perdagangan yang meningkat, utang luar negeri dan inflasi yang besar. Negara ini juga memiliki obligasi jangka pendek dan kebanyakan dari mereka dimiliki oleh investor Amerika. Sistem petrodolar ini di mana Amerika dan banyak negara kaya lainnya diuntungkan, para elit korup, bankir rakus, tetapi banyak negara di dunia menderita karenanya. Ini adalah sistem yang memiliki banyak kekurangan, di mana sistem ini menempatkan Amerika melawan dunia. Ini juga menciptakan masalah antara kelas sosial yang berbeda terhadap satu sama lain. Secara lokal, beberapa kelompok kaya di Amerika menjadi makmur karena petrodolar, tetapi efek pada publik kelas menengah bawah adalah negatif. Kelas pekerja Amerika juga telah dikorbankan di altar dolar. Penghasilan rata-rata seorang pria saat itu tidak cukup untuk mendukung keluarga. Inflation is going up. Everything's getting more expensive. No matter what you do, as soon as you walk out of the house, everything going up. Your gas bills keep going up. Electric bills, your gasoline. Dan yang lebih menyedihkan lagi adalah bagi negara-negara miskin dan berkembang. Ini adalah dampak langsung dari sistem petrodolar. Sementara para elit dan bankir kaya terus menikmati kekayaan tanpa menoleh sedikit pun pada penderitaan orang-orang miskin. Dan hal ini tentu menimbulkan perlawanan di mana-mana. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Semoga tayangan ini dapat memberikan manfaat buat kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.